Kalau saya setuju lah. Kalau untuk ACL ini Persib harus mengandalkan pemain kiper asing menurut saya. Harus asing karena memang harus sudah yang punya pengalaman yang terdoang di tingkat internasional ya kan. Kalau Teja, oke lah Teja akan dimainkan tapi di level seperti dan Fitra dijadikan Persib menjadikan sebagai sebagai ajang pembinaan untuk Fitra, cari pengalaman 20 menit per menit. Menurut saya itu dari awal sebenarnya saya udah bilang seperti itu kan. Iya. Ya ini kalau dari yang terakhir saya dapat dari info dari Persib ini ada 4 kiper asing yang akan Kiper asing di Juju Persib. Nominasinya udah tuh. Ada Ivan Susak, Dari ada Ben Vol, ada Mates Markovic, ada Andreas Littner. Tapi kalau dari 4 ini saya lebih memilih pada Ben Vol. Eropa Timur. Ben Vol ini 100 enggak dari Jerman ini 155, baru usia 25, market value-nya transportnya 8,69 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jengkol dimanapun Anda berada, masih di sana pemirsa olahraga. Kembali lagi bersama kita di Stadion Utama Erlangga Mardika Stadion. Akan menyaksikan sebentar lagi Liga Indonesia. Di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, dan saya sendiri wasiatul akmal. Oke, Ngomongin Habib. Masih biasa. Tenang, Bib. Kita nggak Bib upload, Bib yang emang Bib upload, Bib. Tenang, Bib. Ya kan udah tanggal 24, Bib. Hati-hati teman di jalan, Bib. Udah tanggal 24. Jangan, udah pokoknya tenang, Bib. Tanggal 24 udah. Oke. Vi, aman, Vi. Suara, Vi. Oke, sip. Kita berjumpa lagi nih di Koprol yang sedikit lagi akan mendekati pertandingan Maulid Nabi. besok. Maulid besok. Tanggal 4 pembukaan Liga Indonesia. Ada bupati. Ada bupati ya kan. Cigu dari bupati ya. Selamat datang Bupati Ruben. Cigu belum Jalan gimana? Jalan aman? Apa semua Cigu puyeng. hutan pada kebakaran. Hutan pada kebakaran. Semoga sepak bola kita juga nggak kebakaran. Nggak kebakaran ya kan. Apa bagaimana? Apa? Apa? Bang Fergo, terima kasih banyak sudah mulai datang, udah bela-belain dari Bekasi, tadi turun di Sudirman Raya, Bang Fergo ya. Luar biasa. Tadi siapa yang jemput, Pak? Siapa yang jemput? Dari Ade. Pas pampres. Iya, Bang kan. Ade, Om Jeli tahu Bang Ade. Oh, Bang Rijal, makasih banyak Bang. Tadi pagi pesawat jam 7 ya Bang tadi. Bawa ke kereta saya. Kereta yang kita ayam. Pak Diko, selamat siang menjelang siang. lah. Niko ya. hahahan. Oke, sehat semua ya. Sehat. Ini sehat, semangat. Sebelum mulai obrolan seperti biasa kita pantun dulu. Pantun terus. Beli cacing buat mancing di empang. Cakep. Empok dulu. Oh ya. Pulangnya rengteng bawal buat disambal. Cakep. Waduh, prestasi boleh kalah musim lalu, tapi musim ini Persija yang paling mahal. Oh, ngeri. Cius kan nih, ya kan? Tapi baru Paling mahal. Ya kalau paling mahal sih dulu juga udah banyak yang paling mahal. Tapi terbukti nggak? Kan gitu. Kita punya terbukti. Yang mahal-mahal mah banyak di pasar rumput. Ya kan? bisa aja dimamahalin. Misalnya mahal-mahalin. Oke. Ya, ngomongin yang paling mahal nih. Persija jadi skuad dengan nilai pasar termahal musim ini berdasarkan situs. Waduh. Transfer Market. Macan Kemayoran memiliki skuad senilai 166 miliar. Unggulin 1 miliar dibanding Persib Bandung. Meski ini masih sementara, tapi jelas menunjukkan ambisi Persija yang paling joran musim ini. Kita nggak tahu di jor-joran berapa di jor-jorannya nih kayak pancingan ya kan. Wow. Oke. Nah sekarang nih komentar gimana nih? Persija nih berarti nih di belakang. Nomor 1 ya sementara ya. Berapa nih? Mana? Liatin. Bentar nih. Oh. Persija Nah. 166. Ada nggak sih ini Pi, apa namanya pemainnya gitu misalnya kontraknya nih? Oh, nggak ada. Si ini nggak ada kayak gitu-gitu ya total ya. Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Tapi bentar lagi nggak kelewat. Beda semiliar doang. Ya ini bentar lagi kelewat. Iya itu duit. Kiper sama striker datang Persib selesai. Iya. Itu miliar duit semua Ekur. Hah? Hah? Campur grup Miliar. dua. Liar. Bali 100 tuh. Oke komentarnya nih Pak Berkot. Ya kalau ini kan keseriusan dari Persija. ya Sintayong kan Sintayong. Persija. Artinya buat Sintayong juga
datang ke Persija juga nggak mau hanya sebagai hiasan, artinya bahwa Sintayong juga dia kan, pelatih yang ambisius. Betul. Artinya, meskipun sekarang ini beda, dulu kan stratanya timnas, sekarang klub lah. Tapi kan kalau klub ini kan lebih dianggap bisa lebih profesional lah. Artinya memang kalau di klub ini kan harus jor-joran memang kalau untuk bisa mendapatkan yang terbaik, ya kan. Nah mungkin Sintayong sudah punya skema khusus, kamu dengan mengeluarkan uang sebesar ini dengan pemain ini kita bisa proyeksi juara. Ya tapi ya benar tadi kan, ini kan hanya sementara ya, karena Persib kan masih menunggu kiper tadi, striker Masih ada lagi. Ya menurut saya benar juga ini yang serius Persija untuk menatap musim Super League 2026-2027. Menurut saya sih memang ini Persija serius lah untuk bisa bersaing meraih juara ya, setelah akhir tahun 2018, dan itu juga juara yang tersoreng karena dianggap ada main sabun sehingga seorang Joko Driono bisa masuk ke bisa Masuknya sabun ke peleset ke kamar mandi. Ya Serem. Lu yang sering Persib juga tidak mau juga Persib belenggang kangkung untuk ke Belenggang tim berjuara lagi, artinya bahwa mereka juga sekarang harus bisa menjadi pesaing utama bagi Persib di musim ini. Oke, Bang Frekot ya. Jadi 2008 itu ada opera sabun ya. Kalau saya opera sabun tuh nyuci yang ada koinnya. Iya kan banyak Itu ada tuh laundry. Kita lurusin aja laundry itu opera sabun gitu loh. Sekarang udah pada buka laundry. Franchise berapa tuh? Berapa sih franchise itu Bang? Opera sabun itu Bang kalau franchise-nya? Laundry ada. Orang nggak ngerti nih, orang nggak ngerti nih, kayak nih. 200 juta. Ini orang nggak ngerti nih. Ini orang nggak ngerti nih, emang nggak ngerti nih orang nih. Iya. Ya kan mungkin Pak Joko Driono sekarang buka laundry, opera sabun nih ya kita nggak tahu lah. Mungkin kita kan perbaiki aja lah. Kalau gue sih, Berapa laundry itu, Bang? kalau gue sih malah ya, ini kan masih hanya info dari media aja ya, bahwa Persija ini sekarang nomor 1. Tapi kalau menurut catatan di gue sih, lucu Persib sekarang nomor 1. Nomor 1. Iya, Persib. Ya karena kalau menurut gue di sini aja Persib itu udah 179. 109. Iya, sedangkan Persija itu 148. Artinya dengan total pemain Persib 36 orang dengan 12 pemain asing ya. Yes. Iya kan, ini kalau Persija 148 dengan 35 pemain asing, kan dengan 35 pemain. Jadi ya, menurut saya sih ya ini sebenarnya menarik sih memang untuk kita bicarakan kan. Tapi yang lebih penting lagi, apakah pemain-pemain yang dibiayai oleh klub dengan biaya yang begitu besar, apakah bisa mengangkat? Ya kan? Kalau Persib menurut gua wajar dengan angka sebesar itu karena dia menghadapi kompetisi yang ada tahun ini, ada 4 kompetisi yang harus dihadapi, ya kan? Kalau Persija ya mungkin karena dia target, jadi mau kayak jor-joran gitu kan. Jadi misinya mereka berbeda, gitu kan? Artinya Persib mau dengan budget sekian, dengan materi pemain yang mereka rekrut tahun ini, mereka targetnya udah Asia, ya kan, ikut Asia. Kalau Persija kan masih, karena kan nggak lolos Persija Bang. Ya itu dia, makanya kan dengan budget yang besar, ya kan, tapi hanya untuk satu kompetisi lokal gitu kan, ya kan. Artinya ya gue sih mudah-mudahan dari awal sampai akhir kompetisi semua berjalan aman, jangan sampai ada masalah. Ya maaf aja, yang kita dengar juga kan sampai sekarang kan saya ada beberapa pemain dan masalah gaji yang keuangan ya Bang ya, kan? Finansial. Artinya, ini benar-benar harus diperhitungkan benar-benar dengan matang oleh manajemen Persija. Itu aja sih. Kalau Persib kan dari tahun ke tahun walaupun dengan budget besar, ya kita nggak pernah dengar ya kalau Persib belum bayar. Paling hanya kemarin tuh yang berapa pemain Masa lalu lah, masa lalu gitu kan. Nah, kalau Persija kan baru kemarin nih, Simic udah beres, kalau Simic ya udah beres Simic ya. Entah udah bayar Udah beres apa diberesin belum tahu tuh Bang bahasanya. Iya kan. Pokoknya yang pasti udah nggak ada lagi beritanya, pasti ya mudah-mudahan sih beres. Udah beres. Iya kan. Tapi ya itu wajar sih kalau Persib dengan biaya sebesar itu dengan 4 kompetisi yang mereka ikuti ya, dengan skuad yang kedalaman materi bagus, dengan 12 pemain asing mereka siapkan, apalagi kalau tambah kiper lagi kan, tambah striker lagi bisa 14 berarti kan. Bisa nambah lagi, mungkin bisa sejajar lah ya nilai ininya ya.
Lebih Kalau tinggi lagi. perjalanan Bisa pakai lebih kereta tinggi satu lagi gerbong malah. sendiri itu udah. Bisa bersendiri lagi udah semuanya berapa gerbong gitu. Iya. Bang, pertanyaannya bang, itu duitnya bener ada apa nggak sih bang? Duit segitu? Itu kan transfer market ya? Transfer Sekarang, value. sekarang kalau nggak ada itu kan pembayaran tetap harus, walaupun ini dalam 1 tahun harus ada. Enggak, kita kan ya dari tahun lalu, abang juga pernah ngurusin kan? Ngurusin saya lah, saya. Ngurusin gue juga sama. Ngurusin abang juga kan, gaji-gaji kita kan? Makasih Bang Rijal udah Beliau diurusin. nih di salah satu yang paling dicari sama pemain. Iya. Ngurusin dia. Setara iya. Sekarang aja ngegemukin, dulu Iya, ngurusin. iya, iya, Nah, betul. sekarang aja ngegemukin dia. Nah, maksud saya gini bang, itu nilai-nilai itu bener ada nggak sih? Dan kalaupun ada, bener terbayar apa nggak sih? Bener segitu gak sih? Iya. Padahal 166 nih, bener gak sih segitu? Iya Apa cuma gorengan media aja bang? kalau angkanya sih benar, angka dari klub, Angkanya. angkanya benar, tapi realisasinya seperti apa? Ke pemain belum tentu ya? Walau-walam, ya kan? Itu kan hanya klub sama pemain yang tahu. Bukan Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan pasti tahu. Apapun Tuhan pasti tahu. Dan PSSI yang tahu. Yang kayak transfer market itu. Iya. Di PSSI tahunya ke kontrak lah pasti. Tapi kan ini bu, ya bingung juga sih ya. Iya kan? Kalau Ini Edskor gue kontrak 100 juta. Bilang perjanjian kita cuma 60 juta. Kan bisa aja. Kan bisa juga di markup ya Bang ya? Ah, walau-walam ya, saya nggak bicara begitu ya. Enggak, maksudnya kan bukan di Ini orang emang markup. awam banget ini orang. Kan, enggak, Kak. Mungkin kan ada tambahan yang namanya cengkoneknya kan banyak Bang kebutuhannya Bang. Ya kan kontrak pemainnya mungkin ada Enggak, kalau gua nggak mau masalah kontrak main enggak. Lu jangan negatif thinking dulu Bang, gitu loh. Maksudnya nih yang lain-lain gitu loh Bang, bukan kontrak main. maksud apa nih? Enggak, maksudnya kebutuhan kayak stadion, penyewa stadion kan bisa juga kan, apa Ya, gimana? ini kan kita bicara untuk ini kan hanya kontrak kan. Oh ini kontrak. nilai kontrak, Nilai kontrak ini kan hanya 166, 165 ini kan nilai kontrak. Oh, kontrak lah. semuanya nih, Pemain. iya. Iya. bukan gaji ya. Coba, Bukan klub satu tim ya. Bukan, ini kan Bukan. pemain Itu kan? kalau dihitung biaya pertandingan beda lagi. gede lagi. kan? Totalnya. Lebih gede lagi. Ya, kadang tuh media tuh terlalu bukan apa namanya, Lebay. ya bukan maksudnya menyudutkan atau apa. Kalau opini gue sih Nggak nyampe. nggak nyampe. Nggak semuanya itu apa yang di-share sama media tuh benar, karena supaya gimana kan medianya laku. Tapi yang lebih tahu lagi kan ya om-om ini kan ya. Main di. Ya pasti kalau media Om Yono lah yang tahu. Ini Oh ini. Ya. Tapi kayak transfer market, misalkan ada pemain ini, contohnya gue lah, kalau dulu tuh sempet kayak transfer market, gue baca sendiri kan, sampai ber-MM-an kan. MM-an, ya. Kan juga gue nggak dapetnya nggak segitu. Oh itu. Ya tapi kalau di Eropa mungkin bisa jadi iya. Cuman kata sometimes tuh kayak transfer market itu cuma dijadiin buat acuan aja mungkin, kayak tim-tim misalkan Bang Edkur mau main ke Eropa gitu kan. Dibayar. Oh transfer marketnya berapa nih, orang-orang sana kan pasti nanti dari situ. Iya sih. Mungkin itu jadikan titik acuan aja. Di kenyataannya Indonesia belum bisa sampai ke situ. Negosiasinya tetap beda ya. Iya. Beda. Beda. Berarti kira-kira dari angka ini yang realnya berapa kira-kira? Setengahnya sih, paling setengahnya juga. Setengahnya. Setengahnya mungkin. Ya om yang lebih Iyalah. Setengahnya. Yang lebih realistis ya. Iya, lebih realistis ya Bang Rijal. lebih update. Tadi kan kalau kita bicara masalah markup kan Bang, mungkin kan kebutuhan pemain itu kan lebih besar ya Bang ya. Kan dia tadi kan tahu sendiri, kan dia buat ada acuan. Nih. Bos cuan lah itu acuan. Nih, sekarang lebih tahu dia nih kayaknya. Nah, nih. dia coba. Coba nih. Coba lontong sayur coba. Bener nggak harganya tuh? Menurut anggaran, Nah, anggaran gimana kemarin? menurut waktu ketok Palu Ya. anggaran nggak segitu. Ya, tapi saya mewakili pemerintahan Konoha Bukan. mau cari aman. Bukan itu. Saya kembalikan kepada Kepala Sudin Kebakaran. Kepala sekolah. Gimana sih kepala sekolah ini? Beliau sebenarnya nggak pakai baju dinas tapi jatuhnya atasan saya. Damkar ya? Kepala Dinas Kebakaran. Kebakaran jenggot. Silakan. Pantas dia, palangnya ada dua. Intinya dari saya tidak ada pangkas-pangkas. Semua Lu real mending segitu, aku tapi deh, lu tetap yang ada. rencanain semua ini kayaknya. Gimana Pak Niko? Pak Niko nih. Gimana? Lu bongkar aja semuanya itu yang di Kalimantan gimana? Wah, saya tidak berani. Udah asma semua lu. Tapi kalau ini nggak ada embel-embel lagi Bang Rijal ya, mungkin dari fasilitas mereka nggak ada Bang ya, itu emang clear semuanya kontrak ya Bang ya. Jadi kontrak Oh, pemain doang ya, ya. Nilai Ini kan nilai kontrak. Tapi Iya, maksudnya kalau pemain gitu Bang ya, ya. tapi kan pemain biasanya ya nggak tahu ya, sekarang pemain lokal juga biasanya sih katanya sih dengar-dengar sudah mulai
Naik. Ada yang minta fasilitas. Oke. Ya kan? Ada yang bisa rumah, bisa BPJS. apartemen, bisa kendaraan. Iya, BPJS ya, Pak? Kalau BPJS kan wajib. Wajib. Asuransi kan semua wajib buat Iya. pemain. Sekarang ya, udah sekarang. Wajib. Iya. Itu kan dia kan Tapi yang ngurus. wajar juga sih Bang kalau pemain lokal udah seperti itu juga, mumpung besok kan udah nggak laku lagi, bingung juga. Mungkin lebih yang prioritasin yang punya keluarga kali Om ya. Ya mungkin. Ya kan? Emang kalau nggak punya keluarga nggak boleh juga kan? Enggak, kalau masih bujang ya udahlah lu di mes aja. Masih mending Pons, kalau dikontrak juga. Dulu gua nggak jadi dikontrak. Tapi gua dulu di Tapi ngapain nggak jadi? Ada Om. Udah berangkat tuh. Ih, udah perangkat gua. Udah nih, Udah goblok. pamit sekelas kampung udah selamatan. Oh, udah selamatan ya. Bikin nasi. Balik lagi gua. Lebih halal ya. Halal lebih halal, nggak tahu tuh orangnya Pulang? kemana. Hah? Pulang lagi? Pulang lah, siang banget. Bener. Atau ada tambahan no Ya, kalau saya tadi menyimak omongannya Fon soal bahwa nilai saya di Transformat nggak sebesar itu, dia bilang gitu kan, bahwa yang saya terima nggak segitu, saya miliar tapi yang saya terima nggak segitu. Tapi benar juga Alvin bilang bahwa ini buat market value untuk bahwa tim Ke depan. kamu tuh segini sebenarnya, tapi kamu yang de facto-nya segini, ya kan? Menurut saya semua kan tim juga punya strategi, artinya mau bertanding pun juga pakai strategi, ya kan? Artinya ini menurut saya strategi untuk mempengaruhi sewor buat tim-tim lain lawan-lawan gitu. Apalagi kita lihat juga saya bilang udah berkali-kali saya bilang bahwa saat ini waktunya Persija untuk berjuara karena Persija hanya fokus pada Super League. Sementara lawan utamanya adalah Persib, Persib yang Bandung. harus terpecah ke Asia. Bahkan Persib kan sudah tidak terlampau memikirkan lagi Indonesia. Iya. Super League atau kompetisi di dalam negeri, tapi untuk dia mau benar ke luar negeri. Makanya Persib kan udah dari sekarang sudah mengeluarkan duit yang menurut saya juga akan melebihi dari Persija kalau dia bisa tambah kiper sama striker kan, mungkin bisa sampai 180 lah. Itu udah fantastis lah menurut saya, udah melebihi yang rekornya catatannya Seoul FC ya. Seoul. Yang nanti main kalau dia lolos bisa Iya, main. tetap Persib ya. Ya, itu udah melebihi itulah, artinya bahwa Persib sekarang memang sudah harus menatap ke Asia, tidak lagi. Nah, ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh Persija lewat STY untuk bisa ngambil di tikungan bahwa saatnya lawan lagi konsentrasi. Dua lawan di atas kemarin Borneo, dan ini kan juga lagi konsentrasi untuk apalagi Borneo. Saya tahu bahwa seorang pemilik Borneo pun juga sangat punya impian bahwa dia maunya kita tuh di Asia sekarang nih, maunya yang lebih internasional, nggak lagi Indonesia gitu. Ya artinya bahwa dua ini jadi momen Persija untuk menyodok bahwa sekarang saatnya juga kita harus juara, meskipun di sana juga ada Persebaya, masih ada Bali, masih ada Arema, ya kan, terus masih ada juga Dewa ini. Tapi bagaimana bahwa apa yang dilakukan Persija ini kita sebagai suatu indikasi bahwa Persija benar-benar serius menatap 2026-2027 untuk meraih prestasi juara, prestasi tertinggi. Menurut saya sih itu sih. Kalau saya sih lihat bahwa semua pakai strategi. Iya. Tapi Meskipun memang Tapi begini Om, kalau di Om bilang ini sebuah strategi untuk mengangkat klub, nilai klub ya, artinya kan ini pertaruhan juga buat klub, karena kan di kita juga pajak pasti memantau, ya gini Om, ya kan? Om Berjaldi kan menatap lebih ke depan itu kita nggak tahu, ke depan itu udah punya Tuhan lah. Mungkin Persija sudah memang sudah benar-benar kita sekarang punya dana sekian nih, harus dimanfaatkan dengan baik. Mungkin dananya Persija kita nggak tahu, mungkin dananya 200 miliar. 200 miliar mungkin. Kita nggak tahu juga ya. Ya kan nggak tahu juga ya. Yang kemarin menurut saya ya udah masih ada sisa-sisa utang ya. Mungkin itu kan yang lama lah. Mungkin ke depan Persija akan mungkin sudah melakukan yang lebih baik lah. Menurut saya sih itu sih. Menurut saya sih memang waktunya saat ini oranye harus maju lah. Oranye merah. Tapi ini menunjukkan boleh nggak ini nggak Sob? Ada gimmicknya dari media sendiri nggak sih? Kan ini kan Transformat kan Dia acuannya dari Transformat. Iya, saya tahu. Cuman gimmicknya itu terlihat seperti ini Kalau orang dan media biru terus digoreng nih. Bukan Satu dua Iya, media itu kan ngolahnya gitu. Media itu kan pasti kalau nggak Yang rame, kan? nggak ada data dia nggak mungkin bisa diolah. Oh, media ini dari Transformat ya. Iya, acuannya di situ. Persija sekarang nih lagi tinggi nih. Ya diambil lah karena saya kasih tahu ya, selain Persib dan Persebaya, Persija kan juga punya netizen yang luar biasa, punya viewer yang luar biasa. Mungkin itu akan diambil Dan menurut saya dimanfaatkan ya. dengan market value yang besar, Persija kan tahu sendiri dia merekrut pemain yang di liga top
Yunani, terus di Bosnia mantan pemain timnas, dan di situ of course besar ini ya market value-nya. Ditambah dengan pemain lokal valuable timnas yang lain. Nah, itu udah tambahan Ya value artinya sekarang Persija sendiri. dengan Persija tim mewah lah menurut saya. Di Super League mewah lah menurut saya, tim mewah. Hanya Super League ya? Iya, di Super League kan Hanya untuk Super League? Iya, hanya Super League kan itu tim mewah lah. Artinya kalau nggak juara kebangetan menurut saya. Nggak kebangetan ya, kebangetan banget. Kayak kemarin kita sudah dibawa oleh John Hartman dengan tim mewahnya yang di AFF ternyata nggak juara kan. Artinya sekarang yang mau calon juaranya malah Vietnam. Iya nggak? Betul. Kayaknya seperti itu menurut saya. Sekarang kenapa dia sekarang ini jor-joran? Karena lawannya sedang tidak konsentrasi di Super League menurut saya. Tidak konsentrasi, pasti tidak konsentrasi. Ambil kesempatan. Apalagi banyak nanti gangguannya ya. Persib banyak gangguannya. Selain di ACL 2 harus pemainnya, terus Sopi belum di timnas, nanti dipanggil, ya enggak? Kan kayak gitu tuh. Ya kan Persib kemarin kan mendominasi 7 pemain di timnas. Artinya dia juga pakai tim yang ada aja untuk di Piala Presiden. Artinya begitu tim yang timnas selesai, balik dia juara di Dewa. Kan gitu kan. Baik. Ketahuan dari sisi menurut saya dari sisi itu sih ketahuan. Siap, baik. Tapi kan untuk musim depan kan lawan Persija bukan hanya Persib. Nah, tadi kan saya bilang masih ada masalah yang lain. ada Borneo, ada Dewa. Jangan juga memandang sebelah mata tim-tim lain. Iya. Karena di bawah itu juga Persibaya juga kita lihat mempersiapkan tadi dengan sangat baik. Sebenarnya yang penting dari Persija adalah bahwa dia punya home yang mapan, yang tetap gitu aja ya, yang untuk home ya. Iya, benar. Stadion udah itu aja menurut saya sih. Menurut saya itu yang menunjang, jangan sampai Persija harus nomaden kemana-mana lagi. Iya, Itu yang membuat ada pecah kekuatan, ada. pecah konsentrasi. Tapi kalau seandainya Persija udahlah, Persija musim ini total main di JIS home. Udah itu keputusan itu tidak diganggu gugat ya. Seharusnya. Artinya bahwa itu sudah jadi sesuatu yang aura tersendiri itu, memberikan kekuatan sendiri itu bagi Persija. Oke, baik. Luar biasa ya komentarnya mengenai Persija nih. Mungkin aja nih. Oke, Persija boleh paling mahal sih Dari tadi. sampai datengin juga pemain-pemain diaspora ya kan. Yang walau ujung-ujungnya sih ya pada dipinjemin juga itu kan. Iya. Yang terbaru juga Mauro Zilstra ya dipinjamkan ke Arema FC. Pemainnya FOMO ya kayak ini. Cuma lihat di status kayak diaspora atau emang karakternya Mauro nih ya. Nggak cocok sama gaya mainnya coach idola saya nih, saya ini. Iya, bukan idola gua, bukan. Jadi gimana nih, Om Vergot? Ya kalau saya memang setuju lah. Artinya ini kan proses peminjaman aja antara dua klub yang dengan saudara maksudnya. Saudara karena satu pemilikan. Sama-sama macan ya? Iyalah, sama-sama macan, sama-sama satu kepemilikan lah. Saya kayak kemarin Semua juga macan, saya sudah semua bahas. macan. Saya sudah bahas kemarin Iya kan? Rio Fahmi. Kediri. Iya, Pamir di Rio Fahmi kan pinjemin. juga dipinjaman ke Arema, tapi karena Rio Fahmi tipikal permainnya sesuai dengan SC ditarik lagi ke Iya. Persija. Iya. Ya kan? Nah, ternyata kok yang Ziltra ini nggak sesuai dengan saya punya, ya udah pinjamkan aja ke sana. Iya. Artinya bahwa dari awal saya juga melihat tipikal mainnya Ziltra ini terlampau lambat. Larinya terlampau lambat. Artinya memang tidak bisa untuk masuk skemanya STE yang counter attack ya kan. Cepat. Yang compact defense counter attack kan itu kan kayak nggak bisa itu. Ini yang menarik kalau menurut gue ya, yang menurut komentar dari Om Ferry yang menarik ini bahwa Mauro Zilstra ini striker yang lambat. ya kan, lambat dan nggak Dan hemat. ya kan, artinya. Nah sekarang saya tanya nih Om, berarti, nah kalau tahu dia striker dengan karakter yang lambat dan tidak punya nilai plus, buat apa itu pertama dinaturalisasi, kedua buat timnas ya, kepentingan timnas, yang kedua kenapa Persija ambil musim lalu? Gini Om, ini yang kesalahan dari kita kalau kita urut dari direktur teknik PSSI. Seharusnya kalau memang tim ini pemain yang sudah dinaturalisasi harus ada individual intelligence kepada pemain diaspora, ya kan? Loh, harusnya seorang dirtek PSSI tanya dong, kamu udah ngambil Persija, udah ngambil Zilstra, tapi kenapa tidak dimainkan? Apa alasannya? Atau tolong alasan saya. Nah, ya kan? Itulah kasih tahu. Dan mungkin Persija ngambil Zilstra, karena Zilstra masih muda, dianggap punya potensi, ya kan? Tapi kan harusnya kan Persija dijadikan kawat yang di muka bagi Zilstra, harusnya dan yang dijadikan itu Persija sendiri harusnya. Kenapa juga seorang strike tidak berkembang di Dewa? Harusnya kan di letaknya PSSI juga harus ke sana. Kenapa tanyain ke pelatih sebelumnya? Ya kan? Kenapa kok strike gak dimainkan? Ini kan pemain diaspora, pemain muda, punya masa depan yang bagus. Jangan dilepas gitu Iya, aja. kira kan ya diserahkan sama di klub, ya klub kan terserah klubnya. Klub kan mau main kan mau enggak terserah. Kalau saya sih yang berpikir timnas ya, timnas
mengambil seorang Mauro Zikra dari luar ditaruh ke Rekomendasi. iya Ya, atas ditarik rekomendasinya gitu. untuk jadi pemain timnas kan dengan sampai sekarang dia tidak pernah berbuat apa-apa dengan timnas walaupun beberapa kali dipanggil dan dikasih kesempatan bermain tidak memberikan hasil maksimal nah itu gimana Ya kan kita nggak tahu prosesnya. kan Kita nggak tahu prosesnya. ya Prosesnya namanya Persija perekrutan. wajar aja namanya Persija mau ngambil pemain ya pemain Ya, ya. itu sudah ada di Indonesia pemain itu sudah siap main boleh nih gua ambil bisa langsung main tapi ternyata itu suatu kesalahan ya itu memang resiko buat klub gitu kan tapi kan balik lagi buat apa timnas Indonesia menarik seorang pemain yang tadi yang Om Ferkot bilang kurang bagus ditarik ke buat apa? Ya, Padahal di luar kan masih banyak pemain yang lebih Iya kan bagus saya kan. bilang itu kan kita nggak tahu proses pemanggilan perekrutan pemain itu jadi naturalisasi. Kita nggak tahu perekrutan seperti apa. Ada seleksi dengan seleksi benar, ada juga dengan titipan. Kita nggak tahu juga nih, ya kan? Dengan titipan. Ya ada juga dengan titipan. Kan itu kita nggak usah buta lah. Oh. Ya kan itu udah biasa tuh, ya kan? Betul. Sepak bola Indonesia kan. Nah kita nggak tahu juga. Kalau memang ini jadi begini, berarti orang berpikir atau negatif. Oh ini pemain titipan kali ini. Titipan, Ya nggak bisa betul. jadi begitu kan? Ini ada Kalau apa bagus ini? seperti Ole, Betul. wah ini baru pemain kelas nih ya. Iya. Grade A nih. Setuju kan? Setuju. Iya. Aku akan membentuk sendiri opini. Kenapa gitu selalu Maksudnya titipan emang opini opininya? sendiri. Betul Om, ini emang Kayak, Indonesia seperti itu Ke ya. depan jangan lah, menurut kan depan sesuai dengan Saya dengan soal aja lah, apa? seleksi, Iya, artinya- pelatih. artinya kan Titipan apa? nggak apa-apa bang, yang penting berkualitas. Iya. Artinya gitu loh. Udah titipan Ini gitu. kebanyakan kita timnas kita ini mengambil pemain, mengambil selesai. Mubazir. Ya itu Basi, dibiarkan, dibiarkan, ya, makanya itu kan Itu pakai anggaran ya Sam? Kalau kalau dirtek lah. Mereka itu ada tugasnya itu. Ya kan itu artinya bahwa you udah berkorban berkorban dalam artian bahwa you sudah mau meninggalkan Warga negara. Belanda ke sini ke Indonesia ya kan mengorbankan semuanya dalam artian bahwa you sudah tidak lagi latihan di Belanda you udah di sini ya artinya harusnya diperhatikan benar-benar di sini sama dirteknya Termasuk Iya, fasilitas. dipantau radar kedua setelah pembinaan ya Ya. radar kedua setelah pembinaan pemain grassroots ya Iya. artinya dilakukan dirtek itu maksudnya saya gitu. Tapi untungnya Pak Baker ini lebih baik dari ini ya dari si Gistra Gistra. kan. Iya. Dari Gagir ini sama aja dari usia muda Lalu. diambilnya di luar. Lalu kita kan ngomonginnya kita lagi Iya. sih. Kalau dia- maksudnya Dia ngebuat perbandingan. Perbandingan dulu Iya, dia ngebuat tahu. perbandingan. Tapi kan Gisra dulu nggak Iya. bisa kayak gitu. Kita kan Tapi lagi jauh ya ngomonginnya- Baker posisinya Ya, apa sih? iya, makanya. Disamain aturannya. Pengen banget kabur terus dari tadi nih orang Istilahnya sama si Strik ya kan yang sama-sama posisinya. Sebenarnya kalau The Baker. kalau dibilang posisi sama Mauro Zikra Sama, sama lu nggak tahu Baker ya. sama. Cuman kan kita lagi bahasnya Mauro Zikra. soalnya gini Gitu saya loh. langsung potong ke kamu aja deh Zistra itu sudah di Amerika ya kan yang di Eropa mungkin akan di luar radar nggak mau oke lah di sana pasti pembinaan lebih bagus om ya nggak Ya. Tetap klub lebih profesional dalam memilih pemain nih layak atau enggak untuk dimainkan ya nggak kalau di sini kan harusnya di sini nih yang Yang dipantau. di sini harusnya dipantau pas saya itu jangan sampai kejadian ada strike kedua atau ada Zistra Zistra kedua kedua. jangan sampai gitu. Itu yang Iya. ini buat jangan PSSI jangan yang ngurusin bahwa wah kita turun tangan kita bisa datangkan ASEAN FIFA ASEAN Championship ke negara kita itu hal yang biasa menurut saya Indonesia itu dari dulu biasa bisa menjadi Indonesia itu selalu jadi tuan rumah yang baik itu biasa ya kan tapi Indonesia bisa berprestasi di event yang dia bawa ke Indonesia itu yang belum Iya. itu aja Pak saya. Sekarang kalau bicara pinjam-pinjam nih, kenapa dulu gua nggak dipinjemin gitu loh bang? Ya kan? Kan itu pengen gue pinjemin lo ke Bogor. Iya. Kalau sekarang nggak enak gitu loh kalau kita mau dipinjam nggak jadi Nggak jadi. Iya, kalau zaman sekarang enak ya itu ya. Bogor Kita pinjemin. Bogor nggak mau. Bang Berkot, dulu kita nggak main bang, ya udah stuck gitu aja bang. Zaman dulu kan gitu bang, kita nggak main di klub nih. Cari pinjam-pinjam klub ya. sendiri ya, Bang? Iya, kita bicara pinjam-pinjam nih nggak kayak zaman dulu. Dulu mah susah bang, kita nunggu dulu, nunggu dicoret. iya. Nggak sebenarnya dari dulu juga udah ada mal. Dari dulu udah ada. Tapi kayaknya hal yang tabu bang kalau dulu kayaknya. Iya, cuman tabu masih tabu. Iya. Cuma kalau hal pinjam-minjam itu udah dari dulu lah sebenarnya. Oke. Iyalah. Bukan hanya klub, SSB juga pinjam-pinjam banyak sekarang. Ya kan bukan minjem pemain aja, minjem duit juga sering. Iya sih emang itu bisa juga. Mampus lu. Lanjut Kang, bahaya. Lanjut. Oke nih, Persib sementara boleh tertinggal secara market value, tapi ingat Persib berencana masih mendatangkan kiper asing. Nah ini yang tadi kita bahas nih.
Ya. Nah, kalau misalkan jadi tentu bisa mengubah klasmen nilai pasar. Naik lagi Persib. Ya, naik dong. Tapi yang penting kan bukan market value, melainkan efektivitas pembelian pemain. Ya, kualitas. Tapi kita lihat nih pemain-pemain baru Persib di pramusim sejauh ini. Gimana nih? Menurut kalian-kalian, Fons, selain apa namanya? Pemain Persib, menurut lo efektif gak? Sekarang. Kenapa selalu mentoknya ke kiper asing ya? Bingung gua sama klub Liga 1 nih. Why gitu loh? Why always kiper asing gitu loh? Emang itu kiper-kiper yang Indo muda-muda itu nggak bisa dimaksimalkan apa? Bisa. Kasihlah kesempatan gitu kan sampai setengah musim main, lihat dulu minimal jangan setengah musim ya. Kalau emang udah nggak bisa kan setengah musimnya baru lu terserah deh ngambil kiper siapa. Ini sih, kata gue sih efek bola salju dari atasnya. Berhubung Iya. PSSI-nya ngasih peluang untuk orang-orang asing ya, apa salahnya sekarang yang di bawah ini? Iya. Gayung bersambut. Iya dong, karena kan lebih efektifnya si klub, karena klub itu kan tidak ada kepentingan apapun ya. Karena kan Iya. bayar, selesai gaji sudah. Sekarang kalau kita bicara dari kebutuhan tim klub ya, klub kondisi kalau kita kayak di Persib, kita mau ngambil pemain lokal siapa yang kualitasnya bagus untuk saat ini ya, Bang ya. Ya kita jujur aja, kurasa sih Persib mau aja ngambil Nadio, ya kan? Jangan Nadio Dia juga dia mau ngambil, bukan karena Hernando. karena Persib ini kan sedang menghadapi 4 kompetisi yang akan terus running terus dalam satu musim ini kan. Berarti harus kiper utama semua Bang, ibaratnya Bang ya. Ya, istilahnya 2 kiper tuh harus kiper yang udah siap main gitu kan. Paham Om, kayak kiper yang main, kipernya Persib Bandung yang main di balik main siapa namanya? Fitra itu bagus sebenarnya. Fitra bagus, Cuma iya. itu kan masalah ya pengalaman saya sebagai kiper itu tuh cuma masalah kesempatan aja. Betul. Kasih kesempatan terus main Teja dulu siapa sih tahu Teja? Ya, Karena kesempatan main. Apa kesempatan ya kan? iya paham. Tapi kalau gue di manajemen gue pasti pilihan untuk saat ini ya. Untuk saat ini kalau gue di manajemen pasti gue ambil pemain asing, kiper asing karena kiper lokal udah nggak ada lagi. Kalau saya alternatif. setuju juga saya. Artinya gini, Karena kita udah target kita udah Asia kan. posisikan Persib ini kan tadi kan udah dibahas. Posisikan Persib ini sedang menghadapi 4 pertandingan, 4 kompetisi. Artinya pasti ada prioritas. Prioritas pertama adalah dia di level Asia dulu, ACL dan Shopee. Artinya dulu sebelumnya kan dia pakai Teja di ACL 2 dan hanya sampai 16 besar. Teja sudah punya pengalaman di situ ya. Dan selain di ACL juga kan ada di Super League dan juga di Liga ya kan. Iya, Liga I-League nih ya kan. Artinya bahwa kalau saya setuju lah kalau untuk ACL ini Persib harus mengandalkan pemain kiper asing menurut saya. Harus asing karena memang harus sudah yang punya pengalaman yang terdoang di tingkat internasional ya kan. Kalau Teja, oke lah Teja akan dimainkan tapi di level Super League dan Fitra dijadikan Persib menjadikan sebagai sebagai ajang pembinaan untuk Fitra cari pengalaman 20 menit per menit. Menurut saya itu dari awal sebenarnya saya udah bilang seperti itu kan. Iya. Ya ini kalau dari yang terakhir saya dapat dari info dari Persib ini ada 4 kiper asing yang akan Kiper asing di Juju Persib. Nominasinya udah tuh. Ada Ivan Susak, Dari ada Ben Vol, ada Mates Markovic, ada Andreas Littner. Tapi kalau dari 4 ini saya lebih berpilih pada Ben Vol. Eropa Timur. Ben Vol ini 100 dari Jerman ini 155, baru usia 25, market value-nya transportnya 8,69 miliar. Masih murah. Kenapa saya bilang gini? Dia sekarang main di San Pauli. San Pauli kan klub yang bukan kacang-kacang juga di Bundesliga. Dia punya pengalaman main di Hamburg sama di Werder Bremen. Artinya kalau mungkin Boboto juga berteriak ya lebih baik Ben Paul daripada yang lain untuk kejar. Artinya gini, kalau Persib memang mau menatap Asia, jangan tanggung-tanggung. Gitu. Iya benar. Kalau tanggung nggak akan ini sukses. Ya kayak seperti itu terus. Kan kita juga di Islam dibilang kalau kita bimbang jangan melangkah. Lebih baik kita nyonya kan. Ya kita ingat aja waktu AC Milan waktu mereka treble winner kan pertama kali itu kan. Nah kalau itu satu tim semua pemain asing semua itu. Iya kan, hampir katakan lokalnya Italianya nggak ada kan. Kalau saya ngelihat sih memang ini satu tantangan ya buat kita seorang pemain lokal ya. Untuk bisa gimana caranya bisa tembus ke level itu. Karena biar gimana ini era profesional. Di mana manajemen nggak salah. Pasar bebas. Iya. Karena kenapa? Manajemen nggak salah. Contoh aja nih, kenapa mereka target di Asia? Gila.
poinnya ketika nggak lolos aja sama lolos itu udah berapa miliar mereka dapat. Dari strata aja udah beda. Udah. Tuh. Dari strata udah beda quality score. Antara bayang strata yang sudah Seoul City, terus itu mereka udah strata yang tidak harus penyisihan lagi kan? Persiko masih harus penyisihan itu kan Iya. dari Liganya. liganya itu. Iya. Liganya. Iya. Kita kan dari Nah, berapa? dari situ aja udah kelihatan Mas Jauh Alfon kita. bahwa Jauh, sama kemampuan jauh. dari liga kita sendiri untuk melahirkan pemain yang berkualitas juga belum Jauh. diinginkan, masih jauh. Artinya kita masih mau sama Seoul, terus sama Australia kan lawannya Melbourne. kan, satu lagi sama Vitel Vitel ya. Vietnam. Vietnam itu berarti kita akui bahwa liga kita di bawah mereka Iya. kualitas ya, secara kualitas ya. Iya. Saya nggak ngomong secara kuantitas supporter segala macam enggak. Iya. Saya ngomong secara kualitas loh. Dari saya nih ya, Persib ini memang harus mendatangkan kiper asing karena FC Seoul ini kualitasnya ACL Elite. Sebelumnya kan di ACL Elite. Dia sudah pokoknya top 1 lah kalau nanti di bersaing di table klasemen ya. Dan sempat membantai Buiram. Buiram ini yang terbaik di Asia Tenggara. Kan. Buiram aja pakai pemain kiper asing di Petrus Asia dan menyisakan satu pemain si Supana. Supana Twenta. Cahaya dong. Pemain lokalnya cuma satu di ACL Elite. Jadi di lokalnya ya bergantian pemain. Iya, lokalnya. itu yang tadi Jadi, kita bilang. seperti itu. Era profesional memang. Harus lah. Sebenarnya ada bahaya ketemu sama tim seperti ini. Sudah nggak Dan bisa. saya yakin bener, bro. Saya yakin nanti Saya Persib tahu di ACL itu lebih banyak pemain asing, Iya. dan diaspora yang main. Iya. Akan mendominasi. Iya. Malah bisa 100%. Iya. Saya yakin 100% loh bisa. Ini berarti memang PR untuk kita-kita yang lokal-lokal nih. Iya, harus Semuanya latihan. sebagai pelatih, pemain dan semuanya juga ya. Iya, Ini emang. mumpung diaspora lagi banyak ya kita belajar bareng-bareng Iya, untuk lagi. bisa menyamaratakan lah. Emang kalau di UCL beda ya kelasnya ya. Gue pernah merasakan di tahun 2005 tuh PSM lolos gitu kan. Ketemu Yokohama, ketemu Shandong Luneng. Emang luar biasa. Om ketemu Uppercut nggak? kualitasnya. Ketemu Uppercut selalu mengawasi Kamu kan? saya. Ada kan? Iya. Selalu mengawasi saya di luar maupun di Jual dalam lapangan. Indomie. Lagi ngopi dia. Jadi emang kualitas main ini ya kita main. Beda ya, Men? Bang? Iya, lapangan miring cuy. Lapangan Iya. miring. Jadi main lapangan miring. Sama tembok. Main sama tembok. Sama tembok, lapangan miring aja udah. Balik lagi, Lapangan balik miring. lagi. Sedangkan kiper gue ya di situ kiper lokal emang ya punya kualitas kayak Gioba sama Samsida ya kan. Ya Habis itu juga. udah ya habis juga lah. Oh, lapangan miring. Bukan coachnya yang miring ya. Lapangan yang miring. Wah. Miring. Orang tua tuh. Wah, ini- Orang tua tuh. Iya, ada saya belum. Lu Oh juga iya, tua. lanjut. Kadang-kadang nggak Gimana sopan. kau? Oke. Gimana kau? Ini kita Gimana, Coach? kembali lagi nih Kadang-kadang jelang. nggak sopan dia. Nggak sopan emang. Nanti kalau selesai push up Topi, memang miring topi. jelang kualifikasi AFC Champions League 2. Nah, ini apa nih? Igor Tolik menyayangkan kondisi lapangan Stadion GBLA yang tidak layak untuk menggelar pertandingan. Nah, hingga akhirnya laga digeser ke Sijalak Sijalak Harupat. Harupat. Ini beneran nih rumputnya apa nih? Rumput. Apa stadionnya rumputnya Bang ya? Rumput. Sementara 2 pekan lagi GBL dijadwalkan akan menjamu PSM Makassar di Super League. Wah, Ini ironi. bagaimana nih pengelolaan GBL menuai banyak kritik tajam ini harus kita hubungi sebenarnya nih. GBLA ini banyak problem dari pertama pembuatan Iya, itu. sepakat gue dengar ceritanya. Problemnya apa? Problemnya apa? Miring. Miring betul. Apa Iya tuh? iya iya gue dengar miring. Bedanya pemain. Tekstur. Iya. Sering banjir. Tekstur tanah. Banjir. Banjir emang tekstur tanah. Dataran rendah ya. Oh, pokoknya ya mudah-mudahan sih semakin kesini Iya. sudah semakin tidak lagi ada masalah. Coba telepon gue kalau nggak salah masih Pak Gatot ya. Ah, coba lu telepon dia biar dia bisa komentar mengenai stadion GBLA nih, Gatot, ya kan. Bang Rijal, stadion Bang. Gimana Bang stadion Bang? Kalau untuk AFC lagi Champions League ini kan? Iya. Ya kalau ini sih kita benar-benar sangat kecewa ya dengan kondisi GBLA. Kemarin gue sih sempat lihat di TV itu memang rumputnya jelek banget. Asli jelek. Jadi emang wajar kalau pertandingan itu dipindah. Iya. Tapi bersyukur dipindahnya masih dari dalam lokasi Bandung ya, si Sijalak Harupat. Coba kalau kayak Jakarta, Di Medan, Bang. JIS nggak Bis. bisa pakai, Harus pakai. GBK pakai konser, Masuk konser. selesai kan? Sama partai Bang. Iya kan, sama partai atau ormas. Iya. Udah selesai, mau nggak mau harus keluar. Iya. Kan sepertinya klub-klub Indonesia itu sangat kasihan menderita gitu loh. Iya kan? Sebenarnya ini yang harus dikejar juga oleh PT LIB
untuk stadion-stadion yang udah siap bertanding ya. Ya entah itu harus seperti apa ya, regulasinya harus diperketat lagi lah. Gitu loh. Sayang. Ke Rancayek. Saya nih, Ya, yang benar. pengalaman saya yang pernah bawa tim main di dulu namanya kan Champion Asia ya. Champion Asia betul loh, Saya benar ya. pernah bawa Persibo main di Champion Asia. Itu biasanya itu dari AFC ada orang yang mau ada Pasti. itu yang sidak dulu Dari verifikasi sampai Iya. Luas lapangan, tinggi. apa gawang segala macam. Iya, tinggi lapangan semua. Ini sebelum AFC datang ternyata Igor Tolik sudah menyatakan bahwa ini tidak pantas buat pertandingan ACL untuk Persib, ya kan? Dan Igor Tolik kenapa begitu? Karena dia kan punya beban besar terhadap Persib untuk bisa main bagus di. Apa punya ngukur juga? Dia perlu tahu ada harus stadion itu. yang bagus. Jangan nanti begitu kalah dia menyalahkan mainnya lapangannya nggak bagus ya. Nggak mungkin sebelum itu terjadi. Ya kan ya, dia harus antisipasi dulu nih. Oke lah, kita mainnya harus di Jalak Harupat yang mungkin lebih mumpuni. Terakhir kan dia juga waktu lawan Ratchaburi juga mainnya di Jalak Harupat ya. Iya. Waktu Tapi kualifikasi. emang waktu apa kalau gua lihat GBLA itu kan memang kan basic lapangan itu kan bekas rawa ya. Dulu itu rawa itu. Rawa, iya bang. Ada Coach Gatot nih. Nih, Ya, sebenarnya. Coach Gatot nih, pengelola GBLA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Coach Edi. Baik, alhamdulillah Coach Gatot kita lagi ngobrol-ngobrol di Koprol nih. Ada Om Peri Kodrat, ada Bang Rijal, ada Bang Akmal. Kita lagi ngomongin terkait tentang GBLA yang nggak jadi menggelar pertandingan Persib melawan Manila. Nah, Coach, boleh tanya-tanya nggak nih? Coach kalau nggak salah sebagai pengelola ya? Kemarin itu? Oh, Sekarang apa masih atau gimana? kan pernah jadi penolola, tapi sudah hampir 5 tahun saya dipindahkan untuk ditugaskan ke tempat lain gitu. Nah, gimana? Siap, Coach. Dan sekarang GBLA dikelola siapa, Coach? Berarti, Coach. Di 2 tahun terakhir GBLA itu sudah statusnya KSP, jadi kerjasama pengelolaan Pemkot Pemkot Bandung dengan PT PBB yaitu Persib. Jadi ya lebih banyak lebih dominan PT PBB yang mengelola secara bisnis dan komersialnya, karena ada beberapa hak kewajiban yang tadinya beban dari Pemkot sekarang juga sudah di take over, terutama maintenance dan segala macam. Jadi kita sudah KSP dengan PT PBB gitu. PBB ya, Coach ya. Ini kalau by the way berarti ngelihat Kontrak berapa lama sama PT PBB? kontraknya berapa lama, Coach, kira-kira tahu nggak, Coach? Kalau nggak saya salah ini ya 30 tahun kalau nggak salah. Oh, pengelolanya haknya sama. Pilot ya? Iya. Berarti ini sekarang Ya. kalau dilihat di media ini sekarang kan memang rumputnya yang kurang bagus ya, Coach ya? Atau gimana tuh? Nah, ini saya kurang update lagi karena memang sejak KSP itu segala kewajiban yang terkait dengan GBLA itu sudah di take over sama PT PBB. Jadi kita juga sudah tidak menganggarkan lagi biaya maintenance GBLA. Nah, kita hanya mendapat kompensasi, ada kompensasi dari PT PB terkait dengan KSP tadi, kerjasama pengelolaannya. Tapi kok sebelum di KSP kan ke PBB kan pasti kan ada masukan-masukan dari pengelola yang lama bahwa stadion ini harus di-maintain sedemikian rupa karena punya kontur tanah yang kurang bagus atau apa. Mungkin masukan-masukan itu diberikan nggak kepada pengelola lama, kepada PBB yang sebagai penerus KSP ini? Tentunya sudah, Pak. Jadi Pemkot juga dengan sendirinya otomatis memberikan record mengenai pihak-pihak Sapkon, Mainkon yang mengerjakan itu kaitan dengan keberadaan GBLA secara teknis. Jadi tentunya PT PBB juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan yang dulu memang bekerja sama dengan Pemkot, Pak. Kapan mulai PBB KSP, Pak?
Aduh saya tepatnya kapan, tapi kurang lebih ini berjalan 2 tahun ini. 2 tahun sebenarnya waktu yang cukup buat manajemen Persib membenahi stadion PT PBB untuk membenahi stadion supaya sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pelatih sebenarnya kan. Biar gimana Persib sekarang jor-joran mengeluarkan dana besar untuk membentuk tim mewah agar bisa berprestasi di Asia ya kan. Tapi kalau sarana dan prasarananya tidak mendukung kan kasian juga pemainnya, kasian juga pelatihnya, artinya kan gitu Pak. Ya kan artinya harus seiring sejalan antara manajemen membentuk tim yang tangguh juga manajemen memberikan sarana yang bagus juga buat Persib biar sejalan. Tentunya begitu Pak, tapi lebih cepat jelasnya mungkin saya yakin PT PBB juga sudah punya rencana yang sedemikian rupa kaitan dengan targetnya. Nah, saya sendiri belum, mohon maaf tidak bisa memberi keterangan lebih jauh karena sejak take over itu ya otomatis kewajiban-kewajiban yang selama ini memang ada di kami sudah tidak ada di kami gitu Pak. Iya. Dan ya terutama untuk isu yang belakangan ini ya kami juga terus terang tidak terlalu update gitu ke kondisi di sana ya seperti apa gitu Pak. Pak, sebagai orang Bandung yang Bapak mungkin juga pencinta Persib lah, ya kan? Mantan lagi ya kan? Dengan kondisi ini bagus, Bandung masih punya Jalak Harupat. Kalau pada saat yang bersamaan Jalak Harupat juga sedang melakukan renovasi atau apa tidak bisa dipakai, kira-kira mau kemana Persib lari? Setelah GBLA dianggap Igor Tolik tidak memenuhi syarat dia. Ya, saya kembali lagi tadi katakan bahwa Persib ya makin hari kan makin berbenah dan hal-hal seperti itu tentunya sudah dalam planning mereka, planning A, planning B ya, dan mungkin di perspektif kita lihat ada satu hal yang kurang idealnya, tapi saya yakin klub sebesar Persib ini untuk hal-hal detail begitu pasti mereka juga konsen, tapi mungkin belum secara jelas dikemukakan ke publik atau seperti apa ya. Kalau yang saya tahu seperti itu ya, Persib jauh sekali berbenah, apalagi kalau dibanding saat-saat kami dulu. Tapi saya lihat manajemennya juga begitu progres sekali ya dalam segala sisi. Dengan niatnya dia KSP dengan Pemkot pun itu udah suatu biasa, Pak. lonjakan yang luar biasa. Iya. Mereka pasti juga ke arah sana gitu Pak. Iya, saya juga tidak menyaksikan sih manajemen Persib melakukan hal yang seperti itu. Saya nggak menyaksikan Pak. Artinya bahwa mereka juga pasti akan memberikan yang terbaik buat Persib dan Boto. Artinya pasti manajemen juga memikirkan soal sarana segala macam yang untuk memperkuat Persib lebih ke depan ya. Artinya kalau sekarang ada masalah di GBLA, ya mungkin setelah ada ini manajemen akan berbenah, akan lebih fokus untuk menyelesaikan persoalan GBLA. Oke, Pak. Dengan langkah KSP sendiri sebetulnya suatu langkah yang besar untuk PBB. Karena sementara ini kan mereka tergantung dengan Pemkot. Seandainya ada suatu kegiatan yang bersamaan yang lebih urgent dari Pemkot, tentunya Persib yang ngalah. Tapi dengan dikelolanya Persib secara penuh, Persib akan lebih leluasa lah dengan segala hal yang kaitan dengan kebutuhan sarana mereka untuk lapangan gitu kan. Mantap. Gitu. Ya. Coach, berarti setuju nggak nih akan dapat piala tambahan untuk Persib di tahun depan, Coach? Persib saya lihat sekarang satu tim yang memang sudah progres ya. Dia berpikirkan gimana caranya berkiprah lebih jauh di Asia. Dilihat dari sisi kiat-kiat mereka, rekrut pemain, betul. dari jumlah pemain, kualitas pemain, kedalaman tim. Iya. Jadi dia sudah lebih jauh sekarang. Targetnya lebih berbicara di tingkat Asia, saya lihat begitu. Iya. Terakhir Coach, skor Persib Mandiri Liga berapa? Nah, betul. Skor. Itu yang paling Coach Edi dan rekan-rekan itu yang paling tabu saya. Kalau salah nanti saya nggak dipanggil lagi untuk komentator nanti. Siap. Coach, terima kasih banyak ya atas waktunya ya. Kalau di Jakarta mampir. Jadi sukses semua ya. Nanti mampir ya ke Kopro ya.
Siap. Coach Gatot Prasetyo, legend Persib dan timnas Oke, Indonesia. mantap, Bang. Terima kasih Coach. Gatot, thank you ya, makasih ya. Sama-sama. Yo, assalamualaikum. Salam. Siap. Oke, beralih ke Persebaya nih. Striker naturalisasinya Vietnam Nguyen Xuan Song. Gila kali ya. Dikabarkan akan merapat ke Surabaya. Wah, Gak betul. Ada kita korek komentarnya dong, Bang Akmal. Itu colek banget itu mah. Swanson yang rambutnya kayak pudel itu ya, coach. Kayaknya. Kayak lu rambutnya. Ini Kalau- di kartu apa enggak nih, Om? Berarti kalau ngerapat ke Persebaya ini Persebaya serius dan sangat-sangat serius. ini. Kemarin nggak serius, Bang. Ya lebih serius lagi, Bon. Dia ngerekrut striker kan mau cetak gol. Terbukti udah dia mah udah Nah, itu presiden dia. dari awal tuh. Kemarin kan udah balik tuh siapa tuh di strikernya? Siapa? Oh, Yang si dari Martin. Martin, ya kan? Martin, ya kan? Martin Mungkin tahu, Martin mungkin tahu. ini ya kan nggak cukup terusnya tapi Sananta ya. Iya. Sananta. Nah, kan kita bicarakan juga di Koprol butuh striker lagi untuk tambahan, jangan dua itu Tapi lagi. ngedengerin dong ya, Bang. Bukannya. Mereka ngedengerin Bukan kita ya. ngedengerin lagi orang kata telepon, Alfon waktu itu malam minggu. Nanti terus telepon tadi siapa namanya? Coba Fon, telepon dulu ntar bagian Persebaya gimana Fon komentarnya ya kan. Ini kenapa nih striker dari Vietnam bukan dari lain nih? Kok bisa Vietnam yang dilirik ini? Ya wajar juga sih, Wajar. Vietnam mah lagi bagus-bagus ya, Bang. Oh, juara lagi. Yoi. Selangkah lagi. Yoi. Orang Thailandnya udah kalah 2-0 ya? 2-0 ya mana nih? Apa gua itu namanya? 2-0. Ya, Cuman ada gimana, dia Rijal? Komentar apa, Rijal? Marijal. Kalau komentar gue pasti ya, teman gue udah bilang, ya kan, secara tim Persebaya udah lengkap, tinggal posisi di striker. Kenapa? Persebaya striker punya striker dua, ya kan, Alex Martin sama Sananta. Alex Martin tahu sama kita sekarang, ya kan, udah rawan cedera. Berapa kali dia bermain cedera terus, ya kan. Sedangkan Sananta dikasih kesempatan juga belum maksimal, ya kan. Ya pasti kan untuk menghadapi kompetisi yang boleh dibilang Persebaya punya target tahun ini yang mau ulang tahun yang ke-100, ya kan, pasti butuh pemain yang bagus lah striker. Ya, dan pilihan Nguyen Xuan Song ya, kalau menurut gue sih cocok ya. Karena dia udah tahu karakternya pemain sepak bola Asia. Asia. Iya kan? dia. Iya. Asia. Dan dia udah karakter pemain Indonesia juga udah tahu kan. Artinya Berarti pas ya Bang ya diambil dia. kalau Ya? menurut gue sih cocok. Itu oke. Iya. Ini nggak asal ngambil kan Bang, maksudnya bener-bener diobservasi teman bener apa? Ya kan sekarang mereka dia Sebelumnya. lagi ikut piala Hyundai ASEAN itu kan. Ah. Pasti kan dari situ juga mereka Persebaya mantau dong perkembangan Nguyen kan. Ternyata memang tidak mengecewakan. Berarti harga pasarnya naik lagi Bang. Persebaya naik lagi nih. Dulu Iya. kan mungkin sekitar 200 kali ya. Cocoknya tukeran sama Ramon. Ramon Tangke. Kalau Vertot gimana, Om? Komentarnya, Om. Oh iya, Lemon Tangke ya, bener ya? Malah kebalikan dari Om Rizaldi ya, Nguyen Swanson atau ini kan biasa bermain di sepak bola di Vietnam dengan main-main cepat. Ya. Ya kan, sementara Persebaya kan kita kan nggak jarang main cepat. Dia mainnya lebih main ke sayap. Iya. Main-main ini. Tapi kan biar gimana, Bali ini orang Brazil, ya kan? Ya kan, kita Brazil kan juga main bola cantik. Itu kan Persebaya lebih banyak main tik-tak gitu kan. Tapi kemarin-kemarin juga kalau patokannya di AFF menurut saya salah nih pelatih. Apa? Patokannya AFF Om. Salah patokan. Oh salah kenapa? Om? Soalnya kenapa? Salah iya. Saya mengamati dari AFF ya. Iya. Nanti terakhir juga dia di lawan Thailand juga kan nggak sampai selesai di menit ke-70 diganti. Diganti. Artinya bahwa Siapin buat di sana kali, oh. ya nggak tahu juga ya. Tapi Kalau ini menurut saya, permintaan dari coach gak sih? Bener-bener Ya, gak sih? pasti lah, ini pasti Dari permintaan apa coach si Tapares ya? iya. Tapares. Pasti permintaan coach lah, tapi ya menurut saya kalau patokannya kemarin di ini enggak lah. Dia kan biasa main bola-bola cepat. Biasa tahu sendiri kan, kita juga gagal kalah sama Vietnam juga gagal bola cepat dan dia juga cetak gol salah Cetak satunya. gol, iya. Ya kan salah satunya kan itu. Ya kan? Tapi jangan sampai Indonesia ini latah nih ya. Jangan sampai terus dia cetak gol terus langsung diambil. Padahal kan satu turnamen. Artinya kalau mau ambil ya dari Keseluruhan dong. Iya, Iya. Tapi ini strategi nggak sih, Oh? Dengan maraknya mahalnya juga pemain-pemain dari luar gitu kan? kan menurut saya ini juga mahal lagi kali ya. Iya makanya. Justru itu makanya. Maksud saya itu Udah nggak. klub itu Efektif gitu. membeli pemain itu kan sesuai dengan budget mereka yang ada. Iya. Kalau menurut gue sih lebih ke situ ya, karena Efektivitas ya. ya bukan, ada budget yang ada. Karena kan Persebaya mungkin sampai saat ini kan Efisien. sudah melakukan belanja pemain sudah berapa banyak gitu kan.
Artinya mereka punya batas maksimal untuk belanja pemain nih. Musim ini gua punya segini nih. Artinya mungkin keinginannya sih mau ngambil ya mungkin walaupun Ronaldo tua, Messi tua, mungkin mau sih itu gitu kan. Cuman kan budgetnya nggak cukup. Iya. Ronaldinho ke apa? Seri C. Artinya kan Betul, mungkin yang cukup hanya Cukup budgetnya, gitu kan, dan Nguyen. secara kualitas juga tidak jelek banget gitu kan. Mungkin kalau dia ngambil striker Eropa Timur apa aja mungkin bisa. Jangan ditanya. Kita nggak tahu ya budgetnya ya Om ya. Karena kita balik lagi kalau kita bicara manajemen ya kita bicara kemampuan manajemen. Kan ya Persebaya ini kan dikenal dengan tim yang dikelola oleh orang-orang yang profesional kan kayak Azrul. Dia juga nggak mau sampai ada masalah lah dengan keuangan Persebaya. Persebaya. Benar-benar. Apa gaji terlambat ya, Bang? Ya, itu seperti itu. Artinya Udah di manage. benar-benar rekrut pemainnya benar-benar diperhitungkan dengan matang dengan kemampuan yang ada. Mungkin seperti itu Om. Kalau saya sih melihat. Benar Lagi di komentar. ini ya, lagi di Thailand ya, Persebaya. Apa? Ini lagi di Thailand. TC. TC ya, di Buiram. Siapa? Ya nanya. Di mana? Oke, geng. Wah, alhamdulillah nih semua udah kita bahas dari Persija, Persib, ya kan? Persija, Persib. Ya kan? Terus lagi tadi Closing gue baru ngomong. ya, terusnya tadi juga mengenai Stadion GBLA. Jelas Tuh, tuh. yang Maintenance-nya. Ya, ini kan dari Igor kan, belum tadi Igor Tudor, bukan? Igor Tolik, ya kan? Dan kata Bang Fekot, sangat penting tuh. Betul. Karena nanti Siapkan. belum diverifikasi lagi dari Bang Rizal, bisa verifikasi lagi Bang ya. Oh gini Ya tukang kan? lihat stadion udah benar. Iya, dia kan lumayan kalau saya Oh, stadion kan iya. dapat transport ya Bang ya. Iya, kan emang ada Oke geng, thank you banget Bang Pekot, makasih banyak Bang. Komentarnya sangat menusuk hati, Bang Rizal juga my sangat God. melempeng ke sana ke sini tapi luar biasa Bang. Komentarnya luar biasa juga, komentarnya dari Kepala Sudin Diko, Kepala Sudin Damkar. Nah ini yang paling mantap dan tadi. Kepala bahasanya. Sekolah. Kepala sekolah. Kalau SD Impress. Cosplay, ya. Dan thank you banget Edkur. Siap Bang. Apa Alfon hari ini lagi ngeliat-ngeliat mobil, kita doain semua Amin. kita doain biar lancar. Yang baik-baik kita doain. Dia mah udah nanya-nanya Iya, Bang. ya kan? Pengen 2 pintu dia. Pengen 2 pintu. Dia maunya tuh yang box. Biar bisa ngangkut semuanya. Biar bisa ngangkut. Teh gila. Ngangkut ini buat pengajian lah Mas. Iya, kajian. Oke, thank you banget Ki Koplo. Selalu jaga kesehatan, jaga ibadahnya, dan jangan lupa share, like, comment, subscribe channel Koplo. Share sebanyak-banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam olahraga. Ciao.